Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Trans33. Dimanapun sahabat-sahabat berada, semoga selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kemudahan, dan semoga selalu diberikan rezeki yang lancar. Amin, Allahumma amin. Untuk sahabat-sahabat yang baru bergabung, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya biar tidak ketinggalan info-info yang akan saya berikan. Dan saya ucapkan terima kasih untuk sahabat-sahabat yang selalu support channel Trans33. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan info dan memperlihatkan situasi rumah transmigrasi yang siap huni pada tahun ini dan bulan ini. Tahun 2022 bulan Agustus. Jadi perumahan yang kita lihat ini adalah perumahan yang berada di sebelah paling barat. Kemudian di yang tadi di depan itu untuk lahan LO1, lahan usaha 1. Dan kita lihat lagi ini perumahan yang menghadap ke arah utara. Yang sebelah kanan. Dan untuk fasilitas seperti penampungan air bersih bisa kita lihat bersama sudah siap, sudah siap untuk digunakan nanti untuk catran yang sudah masuk di bulan ini ya tentunya. Dan untuk informasi penempatan di bulan ini insya Allah akan ditempatkan pada minggu ketiga ya. Mudah-mudahan nanti tidak ada halangan dan semuanya lancar. Dan itu pun untuk penempatan di bulan ini bukan tidak semua catran dari asal ya. Jadi nanti untuk asal itu di bulan ini hanya dari Jawa Tengah, DIY, Yogyakarta, kemudian Provinsi Banten, kemudian Lampung. Dan untuk penempatan dari asal yaitu Jawa Timur nanti akan ditempatkan di bulan November ya kalau enggak salah infonya seperti itu. Mungkin nanti kalau ada teman-teman catran dari Jawa Timur bisa tuliskan di kolom komentar. Dan untuk catran yang selalu mengikuti video saya, silakan hubungi ke nomor saya dan khususnya yang belum bergabung di grup Catran Mahalona bisa menghubungi saya dan nanti bisa saya masukkan ke grup Catran ya seperti itu. Jadi untuk persiapan sudah 100% ya kalau di lokasi. Perumahan siap dihuni, sudah ada penampungan air bersih, untuk jalan sudah dibikinkan pardeker atau gorong-gorong kecil untuk mengatur pembuangan air, sudah siap. Siap semua, tinggal nanti pembersihan. Nah, untuk yang ini yang kita lihat bersama, ini adalah
lokasi yang berada di sebelah timur sendiri ya. Jadi 2 baris ini adalah yang paling timur dan ini sudah ada yang menempati untuk transmigran dari lokal. Ya, untuk lokal yang kemarin ditempatkan pada tahun 2021 akhir tahun bulan Desember ya, sudah menempati di rumah transmigrasi yang berada di bagian timur sendiri. Dan itu pun tidak jadi satu, artinya tidak berdampingan lokal semua, tidak. Nah, ini bisa kita lihat untuk yang masih semak-semaknya masih utuh, masih hijau, ini nanti untuk transmigran dari asal. Jadi nanti ada yang ditempatkan di sini dan ada yang ditempatkan di tempat yang tadi pertama, video yang pertama tadi. Jadi mudah-mudahan ya semuanya lancar, tidak ada halangan, bisa sampai selamat sampai tujuan, sampai di lokasi ini di bulan ini ya, untuk charteran yang pemberangkatan di bulan ini. Dan infonya juga ada nanti dari lokal di bulan ini ya. Jadi begitu. Nah, ini adalah yang kemarin penempatan tahun 2021 akhir tahun kemarin ya. Dan kelihatan selang-seling gitu ya. Tidak berdampingan untuk lokal Jawanya. Jadi artinya tidak lokal semua berdampingan, tidak, tapi tetap diselang-seling gitu. Di selang-seling Jawa lokal seperti itu. Itulah tujuan pemerintah biar kita bisa beradaptasi, bersosial, bermasyarakat dengan antar beragama, suku, ras, antar semua ya, kita bersosial di tempat atau di lokasi transmigrasi ya. Nah, bisa kita lihat view yang indah, pemandangan yang indah. Memang di SKPJ ini, SKPJ Mahalona, SKPJ Koromalai ya. Memang lokasi ini dikelilingi bukit. Jadi memang di lokasi SKPJ ini lokasi yang datar. Jadi untuk lahan dan perumahan itu memang lokasinya datar. Tapi ada juga yang agak tinggi gitu ya. Jadi dataran tinggi memang, tapi agak ada yang agak miring gitulah, miring. Jadi untuk air itu mengalirnya ke bawah. Yang di depan, yang di sebelah timur itu agak tinggi, untuk yang di sebelah barat itu yang paling rendah, dan di bagian selatan itu termasuk rendah. Jadi yang paling tinggi memang di sebelah bagian timur ya. Dan kita lihat di depan yang ada tenda biru itu adalah rumah KUPT, kemudian di sebelahnya adalah kantor KUPT yang sementara ini digunakan untuk ruangan belajar mengajar untuk anak-anak TK, kemudian di sebelahnya yang bagus itu besar, itu adalah balai pertemuan, balai trans. Kemudian di sebelah kanannya bangunan yang memanjang, yang melebar, mohon maaf, yang melebar ini adalah bangunan sekolah SD ya, yang pernah saya jelaskan di video yang kemarin. Untuk yang di depan sana sebelah kanan itu bangunan masjid di SKPJ ini ya, baru ada satu. Nah, di depan ini, nah ini adalah masjid yang sekarang sudah dipergunakan. Untuk di belakangnya masjid atau yang kita lihat yang masih ada hutan ini,
adalah lokasi fasilitas umum juga yang nanti kedepannya akan dibangun untuk fasilitas umum. Kemudian kita bisa lihat untuk di depan yang paling dekat sebelah kanan itu adalah gudang, ya. Jadi memang pemandangan di SKPC dikelilingi oleh bukit-bukit, bukit-bukit yang masih hijau, yang masih alami begitu. Jadi SKPC ini merupakan tempat transmigran, lokasi transmigran yang saat ini belum penuh, belum mencukupi kuota untuk jadi satu desa. Jadi belum memenuhi. Sedangkan yang direncanakan oleh pemerintah di lokasi ini akan dibangun atau akan ditempatkan sebanyak 300 KK di lokasi ini, ya. Untuk sementara ini yang sudah ditempati ada sekitar 88 kalau tidak salah. Ya, untuk rumah yang sudah dibangun, semua rumah yang sudah dibangun, baik yang sudah ditempati maupun belum ditempati, semua total baru 180 rumah untuk update tahun ini 2022 bulan Agustus. Dan yang masih kosong, yang belum ditempati, itu sebanyak 115 dikurangi 23, sekitar berapa ya? 80 berapa ya? Jadi masih kosong yang nanti akan ditempati di tahun ini. Dan untuk pemberangkatan yang di bulan November juga rumahnya sama ini. Jadi rumahnya sudah ada, sudah siap. Dan yang ini kita bisa lihat, ini untuk lahan usaha 1 yang sudah dibagikan untuk transmigran yang pertama kali menempati di lokasi SKPC ini. Kita bisa lihat untuk tanaman, ya. Tanaman belum semuanya ada tanaman, namun ada sebagian saudara kita yang sudah menanam atau menggarap lahan. Nah, ini kita lihat dari atas lahan usaha 1 perumahan yang sudah banyak, ya. Kemudian di depan sana yang masih berdiri itu untuk lahan usaha 2 yang angkatan pertama dan kedua yang sebelah timur sendiri. Ya, begitu. Jadi untuk tanaman apa saja, kemarin ada yang bertanya untuk catran, tanaman apa saja, ya. Apa saja kemungkinan besar bisa ditanam asal perawatan selalu diperhatikan, ya, untuk perawatan. Insya Allah semuanya bisa ditanam. Dan mungkin kemarin juga ada yang bertanya masalah untuk bagaimana cara kita untuk menanam di lahan usaha, apakah harus sekali tanam, apakah kita harus sedikit demi sedikit. Ya, tentunya ya sesuai kemampuan kita.
Kita bisa, tanam sedikit demi sedikit dan lama-lama kan akan menjadi bukit, seperti itu ya. Jadi tidak bisa kita tidak ada paksaan untuk menanam atau menggarap, lahan itu sekali atau eee, harus selesai sekian, tidak ada pemaksaan seperti itu. Itu jadi ya semampunya kita menggarap, menanam dan sesuaikan modal kita masing-masing ya. Tidak ada batasan untuk modal, silakan untuk catran yang akan masuk membawa modal ya semampunya semampunya mendapatkan modal itu. Jangan terlalu memaksa ya, karena yang namanya modal itu kita bisa bermodal itu sedikit demi sedikit. Dan ini yang gambar yang sudah lama ya, yang ini belum ada penampungan air bersihnya, belum ada dan jembatan untuk pembuangan air kotor juga belum ada. Ini awal tahun ini kalau tidak salah saya mengambil gambar, dan di depan bisa kita lihat di depan yang sudah ditebang itu hijau, itu untuk lahan usaha satu catran yang akan masuk di tahun ini ya, bulan Agustus ini dan bulan November nanti, pokoknya untuk catran tahun ini. Nah, ini lokasi lahan usaha satu. Nah, sudah ditebang semua. Bisa dilihat tidak ada genangan air ya. Tidak ada, itu sedikit untuk genangan air yang dulunya dilewati alat berat. Karena dulu waktu penebangan menggunakan alat berat, tidak ditebang menggunakan senso, tidak. Jadi tunggak banyak yang sudah tercabut ya, kecuali ya adalah sedikit nanti yang kayu yang sudah ditebang dari dulu itu kan tunggaknya masih ya, bisa lah sedikit, tidak semua. Lain halnya dengan yang angkatan pertama, itu memang ditebang menggunakan senso, jadi masih tunggaknya itu masih banyak ya. Masih utuh tunggak, belum disentuh sama sekali, belum disentuh alat beratnya. Jadi tunggak masih utuh seperti seperti tunggak banyak, seperti masih penuh, masih banyak kayu-kayu. Lain halnya dengan yang menebangnya pakai alat berat atau alat berat eskavator. Ini ya bisa dilihat, memang gambar ini memang gambaran yang lama ya saya ambil, memang belum ada penampungan air bersih, belum ada, terus plat decker atau gorong-gorong untuk pembuangan air kotor, air hujan ya. Pengaturan air hujan juga belum ada. Jadi memang gambar ini gambar yang dulu ya saya ambil. Jadi memang ada perbedaannya karena dulu belum ada kepastian pemberangkatan, jadi belum ada anggaran turun seperti itu ya. Jadi kawasan SKPC ini cukup luas karena nanti akan dihuni sebanyak 300 kk dan lahan juga sama gitu ya. Jadi lahannya lahan 1 0,9, lahan 2 1 hektar,
untuk lahan pekarangan 0,1. Jadi setiap kakak mendapatkan 2 hektar tanah dan rumah ya. Jadi tanahnya 2 hektar dan rumah sendiri. Dan fasilitas air bersih juga disiapkan, jalan juga sudah disiapkan. Oh ya, kemarin juga ada yang bertanya untuk listrik. Memang belum dipersiapkan untuk rumah yang belum dihuni ya. Memang belum. Tapi kalau nanti sudah ditempati bisa mengusulkan listrik untuk segera masuk. Jangan khawatir. Jadi intinya di lokasi ini sudah ada listrik yang masuk. Itu kita tidak bingung, tidak susah. Artinya sudah bisa memakai ya, seperti elektronik bisa, karena kalau mau mengecas kan tinggal kita numpang di rumah teman atau sahabat yang sudah ada listriknya, yang lama ya, yang sudah ada listriknya, jadi kan bisa seperti itu. Kalau dulu saya memang belum ada listrik di sini ya susah mengecas HP aja, kalau mendung tidak bisa kan dulu pakai tenaga surya yang kecil itu, kalau panas ya bisa ngecas HP itu, tapi kalau mendung tidak bisa. Karena di sini kalau musim sudah penghujan itu tidak tahu kapan ada panas ya. Jadi kadang sampai berbulan-bulan. Yang pernah saya alami begitu ya. Di sini pernah itu sampai 3 bulan hanya panasnya itu 2 hari pernah. Terus 1 bulan tidak pernah panas juga pernah. Ya, pokoknya saya di sini 3,5 tahun ya kurang 3,5 tahun lebih. Itu setiap tahun pergantian musim itu berbeda, dan musim hujannya lama musim hujan atau kemarau itu berbeda juga. Jadi berbeda terus setiap tahun. Mungkin cukup sekian info yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua yang selalu mengikuti perkembangan informasi dari saya. Dan saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.